Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 20 praktikum PPB. Di sini kami ingin menjelaskan, hasil percobaan praktikum kami. Oke, pertama itu akan menjelaskan card dan profil yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, oke, ini kita sudah ada pada card.js. Nah, pada card.js ini pertama tuh kita import dulu, bisa dilihat itu paling atas, import view, text, dan image, di mana ini diimport dari React Native-nya. Selanjutnya adalah komponen card-nya, itu post card dengan nama data nama. Dalam komponen card ini, itu merupakan sebuah fungsi komponen yang menerima prop data nama yang ada di dalam komponen ini. Dan juga terdapat variabel image URL yang di sana digunakan untuk menentukan gambar. Selanjutnya kita bisa lihat di dalam return itu. Nah, itu merupakan render function atau return statement, yang mana itu adalah bagian dari yang mereturn tampilan komponen card. Dan juga terdapat struktur view yang mengatur tata letak kartu dan informasinya. Bisa dilihat di situ ada view, image, dan teks. Nah, view itu digunakan untuk mengatur konten kartu yang ada, lalu image untuk menampilkan gambar dengan URL yang tadi, dan teks itu menampilkan teks informasi seperti nama dan NIM yang diterima dari prop data nama. Oke, yang terakhir itu export default. Nah, itu bisa kita lihat di paling bawah, itu gunanya itu eh, membuat komponen ini dapat diimpor dan digunakan di file lain dalam proyek React Native. Oke, segitu penjelasan dari card-nya, dan selanjutnya kita akan pindah ke profil. Nah, bisa lihat profil di situ. Yang pertama kita lakukan itu mengimport view, text, image, flatlist, style sheet, data, card, dan header. Dan itu bisa dilihat juga diimport dari mananya. Form React Native misalnya, dan seterusnya. Lalu kita lihat di komponennya profil screen yang bisa dilihat tuh di function profil screen di dalam fiturnya tuh. Nah, profil screen ini apa sih? Profil screen itu adalah sebuah function komponen yang menampilkan halaman profil. Di dalamnya juga terdapat view yang merupakan wadah utama dari style objek style container yang berguna untuk menentukan tata letak halaman. Terus selanjutnya ada header text itu bisa dilihat digunakan untuk menampilkan tulisan kelompok 20 dan posisinya center. Bisa dilihat di situ juga ada kelompok 20-nya. Nah, selanjutnya ada flatlist-nya yang digunakan untuk menampilkan data dari variabel data. Yang juga di dalamnya tuh terdapat properti seperti show vertical scope indicator, legacy implementation, data, terus render itemnya. Dan yang terakhir key extractor. Nah, bawahnya lagi itu adalah style sheet-nya. Itu merupakan gaya untuk kontainernya. Di situ juga memiliki halaman gaya flex sama dengan flex titik 21 untuk mengisi seluruh ruang yang tersedia dengan latar belakang putih dan padding sebesar 16. Oke, yang terakhir yang paling bawah itu sama seperti tadi export default saja, sehingga membuat profil screen ini bisa digunakan file-file di file lainnya. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya app.js akan dijelaskan oleh Faiz. Silakan.
Oke, baik. Lanjut saja di bagian app.js. Jadi di sini app.js ini kita akan sebelumnya akan mengimport terlebih dahulu beberapa library. Yang pertama navigation container untuk membuat navigationnya, kemudian bottom navigatornya. Nah, nanti ini navigatornya itu buat bagian bawah, tampilan bawahnya ini. Lalu Octicons itu cuma untuk iconnya. Kemudian kita akan mengimport home screen dan profile screen-nya. Karena nanti akan kita atur route-nya bagaimana dari aplikasi ini. Nah, lalu kita akan buat constructor dulu bottom tab navigator, create bottom tab navigator. Nah, nanti fungsinya buat membuat bottom tab navigator ini. Nah, lalu kita langsung export default function app. Oh ya, sebelumnya saya akan menjelaskan app.js ini sebenarnya ada untuk mengatur kerangka dan mengatur routing dari aplikasi yang akan kita buat pada React Native. Lalu kita akan setelah function app ini kita akan mereturn navigation containernya. Nah, nanti styling atau function-function dari bottom tab navigator ini nanti kita atur. Nah, di sini kita initial route name-nya home. Jadi untuk pertama kali kita buka, nanti initial route name-nya itu kita akan menggunakan home. Lalu pada screen option route-nya, nah ini sebenarnya styling untuk apa namanya berbagai tampilan yang kita inginkan pada bottom tab navigatornya ini. Lalu ada banyak seperti inactive tint color-nya, kemudian show label-nya, lalu tab bar style dan lain-lain. Kemudian di bagian ini tab bar icon. Nah, ini kita akan memanggil let icon name ini supaya jika route name-nya itu home, maka kita akan langsung memanggil icon name sama dengan home yang tadi kita sesuaikan dengan Octicons ini. Kita lakukan yang sama pada beberapa komponennya pada home dan profile. Nah, lalu kita jika sesuai tadi icon name total home, maka akan mereturn library Octicons ini sesuai namanya yaitu icon name dengan size 24 dan color-nya color yang diinginkan, atau kita bisa ganti black ataupun white ataupun yang lain. Nah, kemudian header show-nya di sini kita false-kan, jadi tidak ada header-nya. Lalu kemudian bottom tab navigator screen-nya. Nah, ini untuk mengatur routing-nya. Jadi ketika name-nya home, kita klik maksudnya. Nah, komponen yang keluar itu nanti akan melakukan kita akan mengimport home screen-nya, jadi langsung menampilkan home screen. Hal yang sama juga pada profile. Ketika kita klik profile, maka akan mengimport profile screen. Lalu kita close dan mungkin cukup itu saja untuk app.js. Kurang lebihnya hanya untuk kerangka dari bagaimana jalannya aplikasi ini. Mungkin bisa dilanjut untuk Mala penjelasannya. Oke, mungkin aku di sini akan menjelaskan dari file home screen.js. Yang pertama itu import use state-nya sama use effect-nya dari React-nya, kemudian juga import view, text, style sheet, image, alert, terus disable opacity, save area view dari React Native-nya. Kemudian juga import Axios-nya dari Axios. Terus import header dari komponen /header. Lalu di sini ada function home screen di mana set datanya dipakai use state sama set count-nya. Terus di sini ada use effect sama use effect-nya di setting async function fetch data itu dari await access gate-nya itu ada API yang dipakai ke string. Kemudian ada alertnya itu nanti kalau misalnya error itu bakal ada pesan gagal. Lalu fetch data itu count, kemudian const brief button header-nya itu di count -1, set count-nya itu brief count. Kemudian const next button header, next count-nya itu count-nya sama dengan 1, lalu set count-nya itu next count. Lalu di sini ada save area view-nya, di mana style-nya itu
header iconnya itu BLO, terus header text-nya itu high kelompok 20, lalu flag position-nya itu flag star. Lalu di sini ada view, ada gaya untuk view, image, sama text-nya bisa dibaca sendiri. Terus next. Oke, di sini ada disable opacity di mana on press itu dari pref button header. Di sini ada background colornya white, lalu untuk padding vertikalnya 8, padding horizontalnya itu 16, border radiusnya itu 12, margin topnya 24, border widthnya 2, dan di teksnya itu di sini pakai gaya colornya itu hitam, terus font naiknya itu 400, text align-nya itu center, kemudian font size-nya itu 16. Ini ada touchable opacity, di mana di sini memakai gaya background-nya itu background color itu putih, lalu padding vertikal 8, padding horizontalnya 16, border radiusnya itu 12, margin topnya 24, border weight-nya 2. Terus text-nya itu colornya itu hitam juga, terus font weight-nya itu 400, text align-nya itu center, kemudian font size-nya itu 16. Next ke gaya untuk style sheet, di mana dia itu pakai flexnya itu 1, background colornya itu putih, lalu paddingnya itu 16. Nah, di sini juga home screen bisa di sini ada export default home screen, di mana berarti file home screen ini bisa berlaku untuk semua file. Mungkin bisa dilanjutkan selanjutnya. Selanjutnya kita ke file header. Jadi di file header ini pertama import, kita mengimport dua komponen dari pustaka React Native, yaitu text dan view, yang digunakan untuk membuat elemen text dan wadah tata letak di komponen header. Setelah itu kita mendefinisikan komponen fungsional namanya header dengan dua properti, header text dan flag position. Terus kita bikin variabel flag position style untuk nentuin posisi fleksibel property flag position. Terus kita return elemen JSX dengan view, dengan stylenya itu flag direction row-nya itu posisi anak-anak di dalamnya, justify content, flag position style dengan background putih, penataan vertikal di tengah, dan margin atas bawah. Di dalam view terdapat elemen teks yang menampilkan isi dari header text tadi. Terus terakhir diekspor komponen header sebagai export default, jadi bisa dipakai di tempat lain dengan pernyataan import. Selanjutnya kita ke file selanjutnya. Kemudian ke file data. Di sini untuk mendefinisikan dan mengekspor array. Jadi objek-objek di dalam array ini bisa diimport di React Native lain. Di sini ada ID. ID ini identifikasi unik setiap entitas. Image URL ini URL yang mengarah ke gambar nanti jadi avatarnya pengguna itu. Nama ini menyimpan nama anggota. Ini menyimpan nomor induk mahasiswa anggota. Terus diekspor sehingga bisa diimpor array data ini ke berkas JavaScript atau React Native lain. Sekian dari saya. Mungkin cukup dari kelompok 20. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.